Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Breaking News dan saat ini kita akan ke RSPAD Gatot Subroto, tempat di mana sejumlah korban ledakan di kawasan Sarinah Tamrin mendapatkan perawatan. Kita akan bergabung dengan reporter Erik Gumaryadi dan juru kamera Ria Nuryaningsih. Ya, Erik, tadi diinformasikan Presiden Joko Widodo akan menjenguk para korban di RSPAD. Apakah Anda sudah mendapatkan informasi terkait rencana kedatangan Presiden? Ya, Tasya, korban ledakan bom di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat ini tadi informasinya akan dijenguk oleh Presiden Joko Widodo. Namun hingga saat ini waktu menunjukkan kurang lebih pukul 18:45 waktu Indonesia Barat, Presiden Jokowi juga belum hadir untuk menjenguk korban dari ledakan bom Sarinah ini. Namun tadi tampak terlihat beberapa menteri, yaitu Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Kesehatan Nila F. Muluk, serta Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Dan para pejabat pemerintahan ini tadi datang untuk menjenguk korban dari ledakan Sarinah ini. Dan tadi Menteri Kesehatan Nila F. Muluk menjelaskan kepada kami bahwa sebagai korban ledakan bom Sarinah ini, semua biaya ditanggung oleh pemerintah pusat. Dan Nila juga menjelaskan bahwa turut berduka atas kejadian ini dan semua biaya ditanggung oleh negara bagi para korban ledakan. Dan Tasya, juga tadi sejumlah ledakan pada Kamis pagi tadi terjadi di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat, tepatnya di sebuah perbelanjaan Sarinah. Dan aksi teror ini menewaskan sejumlah korban, diantaranya anggota polisi dan korban warga sipil. Dan di RSPAD Gatot Subroto ini terdapat 9 orang korban, ya ini korban luka yang terdiri dari 2 dari anggota kepolisian, 2 warga asing dan 5 warga sipil. Dengan rincian sebagai berikut: korban Sarinah yang terdapat di RSPAD Gatot Subroto, yang pertama korban luka dengan nama Budi Rahmat, usia 35 tahun. Ini laki-laki, beralamat di Grand Depok City, Blok Anggrek 2, H7. Korban kedua yaitu Aibtu Dodi Maryadi dengan usia 48 tahun. Ini laki-laki dari Lantas Jakarta Pusat, unit Menteng. Dan korban ketiga yaitu Aibtu Budiono dengan usia 43 tahun, laki-laki, dan ini dari Polres Jakarta Pusat. Korban keempat ialah Anggun Artikasari binti Haryanto dengan usia 24 tahun. Ini perempuan, beralamat di Condet RT 7 RW 5. Dan korban kelima yaitu dengan nama Hairil Islam bin Muhdar Arifin, berusia 21 tahun. Ini laki-laki, beralamat di wilayah Tawakal, Grogol. Korban keenam ialah Johannes Antonius Maria, ini merupakan warga negara Belanda dengan usia 48 tahun. Ini laki-laki, beralamat di Jalan Nangka nomor 106 Jagakarada. Korban luka ketujuh dengan nama Selamat alias Morad Al-Muneri, ini merupakan warga negara Aljazair dengan usia 44 tahun dan ini laki-laki. Korban ke-8 atas nama Permana bin Asep Yanto, usia 24 tahun, warga Bojong Gede. Korban terakhir itu korban ke-9 atas nama Agus Kurnia bin Asudrajat, usia 25 tahun dan berasal dari Sumedang. Dan ke-9 korban luka ini sedang dilakukan perawatan intensif terhadap 9 korban ini. Dan tadi juga Duta Besar dari Belanda sempat hadir menjenguk korban luka yang salah satunya terdapat warga negara Belanda. Tasya. Iya, baik. Erik, bagaimana kondisi mereka? Adakah dari 9 korban ini yang kondisinya kritis? Ya, Tasya, tadi dari keterangan petugas RSPAD Gatot Subroto bahwa ketika kami menanyakan perihal kondisi dari ke-9 korban luka ini, pihak dari petugas RSPAD Gatot Subroto mengatakan bahwa dari 9 korban ini ada yang luka kritis dan juga luka berat. Namun mereka tidak menjelaskan secara detail nama korban yang mengalami luka berat ataupun luka ringan tersebut, Tasya. Dan sampai saat ini pun pihak dari RSPAD Gatot Subroto belum
memberikan keterangan resmi. Dan kami pun masih terus menunggu dengan hadirnya pejabat-pejabat yang akan menjenguk dari korban ledakan bom Sarinah ini. Sebelumnya 3 pejabat, yaitu Menteri Kesehatan dan Menteri Puan Maharani dan juga Gubernur DKI Basuki Cahayapurnama tadi sempat menjenguk Tasya. Bagaimana dengan keluarga korban? Adakah yang sudah datang di RSPAD Gatot Subroto, Erik? Ya Tasya, untuk keluarga dari korban tadi juga sudah ada beberapa yang menjenguk, namun yang dari hasil pantauan kami, keluarga dari warga negara Belanda yang atas nama Johannes itu silih berganti mereka mendatangi untuk menjenguk dari keadaan dan kondisi Johannes. Namun korban lainnya, yaitu keluarga korban lainnya maksud kami tadi yang sempat menjenguk, yaitu dari keluarga Aibtu Budiono. Dan untuk keluarga korban lainnya, kami masih terus melakukan pemantauan di RSPAD Gatot Subroto ini, Tasya. Oke, baik. Kami tunggu laporan Anda selanjutnya, Erik Gumaryadi, langsung dari RSPAD Gatot Subroto, Jakarta.